Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mata pelajaran sistem komputer untuk kompetensi dasar 3.2 bagian yang ketiga, yaitu gerbang logika kombinasi. Jadi pada materi sebelumnya yang juga sudah saya upload di konten YouTube saya, itu kita berbicara tentang relasi logik, pengertian relasi logik dan seperti apa operator serta penggunaan operator-operator dalam relasi logik. Berikut materi berikutnya itu tentang logika dasar, ya, gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT serta tabel kebenaran dan sifat-sifatnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu tentang gerbang logika kombinasi. Jadi gerbang logika kombinasi itu terdiri dari 4 gerbang. Yang pertama adalah gerbang logika NOT AND, ya. Itu gerbang logika NOT AND itu adalah gabungan gerbang NOT dan gerbang logika AND, mempunyai 2 atau lebih sinyal masukan atau input tetapi hanya 1 sinyal keluaran output. Gerbang NOT AND mempunyai sifat kebalikan dari AND. Bila sinyal keluaran ingin high 1, salah satu atau kedua-dua input harus dalam keadaan 0. Jika kedua input bernilai high, maka output akan bernilai low atau 0. Itu adalah teori, ya. Untuk jenis IC yang digunakan adalah 74HC00, 4 gerbang NOT AND dan 2 inputan atau 2 gerbang input. Berikut adalah tabel kebenaran dari gerbang logika NOT AND. Jadi kalau dalam tabel AND atau kebenaran AND itu hanya akan menghasilkan 1 jika kedua-dua inputan itu bernilai 1. Bisa kita lihat pada bagian X itu, ya. Jadi input A, B, X itu untuk outputan AND, dan output NOT AND itu adalah kebalikan dari output AND, tentunya seperti itu. Sehingga sesuai dengan sifat dari gerbang NOT AND di atas tadi, itu adalah jika kedua-dua inputannya bernilai 1, maka output untuk gerbang NOT AND itu adalah 0. Jadi dikatakan sama juga dengan gerbang OR, tidak, tetapi kalau kita lihat dia hanya akan menghasilkan 0 ketika kedua-dua inputan itu bernilai 1. Itu adalah sifat dari tabel atau gerbang NOT AND, ya. Jadi kalau AND itu 0 dan 0, 0, 0 dan 1 itu 0, 1 dan 0 itu 0, 1 dan 1 akan menghasilkan 1. Ketika dia di NOT kan, NOT 0 berarti 1, NOT 0 1, NOT 0 1, NOT 1 adalah 0, ya. Jadi untuk lebih sederhananya, yang paling gampang diingat adalah hanya akan menghasilkan 0 jika kedua-dua inputannya bernilai 1. Oke. Kemudian gerbang kombinasi yang kedua itu adalah gerbang logika NOR atau NOT OR, ya. Jadi gerbang logika NOR atau NOT OR itu mempunyai sifat kebalikan dari OR. Bila sinyal keluaran ingin 0, maka kalau OR, ya, maka salah satu atau semua sinyal masukan harus dalam keadaan 1. Jika kedua input bernilai low, maka akan menghasilkan output 1, dimana seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, untuk gerbang OR itu akan bernilai 1 cukup dengan salah satu inputannya bernilai 1, maka outputnya pasti akan bernilai 1. Tetapi kalau NOR dia adalah kebalikan dari sifat OR tersebut, sehingga boleh digambarkan tabel kebenarannya seperti berikut ini, ya. Jadi ketika inputannya kedua-dua inputannya bernilai 0, maka, ya, output dari NOT OR adalah 1. Jadi ketika salah satunya bernilai 1 atau kedua-duanya bernilai 1, itu output dari NOT OR-nya adalah 0, sementara hanya akan menghasilkan output 1 ketika inputnya kedua atau kedua inputnya itu bernilai 0, ya. Itu bisa dilihat jelas pada tabel kebenaran. Berikut
Gerbang yang ketiga itu adalah kombinasi dari XOR ya. Jadi kombinasi XOR ini biasa disebut dengan exclusive OR ya. Gerbang exclusive OR atau XOR adalah gabungan dari 3 gerbang logika dasar, yaitu NOT, OR, dan AND. Jadi ketika gerbang dasar itu digabungkan menjadi satu, sehingga disebutlah dia dengan XOR atau exclusive OR ya, mempunyai 2 atau lebih sinyal masukan tetapi hanya 1 sinyal keluaran. Kemudian gerbang XOR mempunyai sifat bila keluaran ingin high atau 1 ya, keluarannya 1. Jadi jika ingin menghasilkan output 1, maka kedua input harus dalam keadaan logika yang berbeda. Nah, itu teorinya atau sifatnya. Jadi ketika ingin menghasilkan 1, maka kedua inputan harus bernilai tidak boleh sama atau berbeda. Ya, untuk lebih jelasnya itu bisa kita lihat pada tabel kebenaran berikut ini. Jadi untuk tabel exclusive OR yang terdiri dari 3 gerbang dasar, yaitu NOT, OR, dan AND, hanya akan menghasilkan output 1, ketika kedua inputannya itu bernilai berbeda. Contoh, A0, B0 outputnya pasti 0. A0, B1 itu outputnya menghasilkan 1. Kenapa? Karena 0 dan 1 berbeda. A1, B0 itu berbeda inputannya, maka outputnya pasti 1. Ketika input 1, A1, B1, maka outputnya pasti 0 karena inputannya sama. Jadi itu adalah sifat dari sifat dari gerbang eksklusif OR. Lebih jelasnya itu bisa dilihat pada tampilan gambar tabel kebenaran di layar monitor. Berikutnya untuk gerbang kombinasi yang terakhir, yaitu XNOR ya. Jadi eksklusif NOT OR, seperti itu mungkin ya. Jadi gerbang XNOR itu adalah gerbang eksklusif NOT OR, mempunyai 2 atau lebih sinyal masukan tetapi hanya memiliki 1 keluaran. Gerbang XNOR mempunyai sifat kebalikan dari XOR ya. Jadi XNOR itu memiliki kebalikan dari XOR. Kalau tadi eksklusif OR itu akan menghasilkan 1 ketika inputannya berbeda. Nah, kalau XNOR itu berarti kebalikan dari XOR ya. Hanya akan menghasilkan 1 untuk menghasilkan 1, kedua input harus dalam keadaan logika yang sama ya. Jika kedua inputannya itu berbeda, maka dia pasti akan menghasilkan nilai 0. Oke. Ini IC yang digunakan ya untuk gerbang XNOR, dan ini adalah tabel kebenarannya. Jadi benar bahwa exclusive NOR atau XNOR itu adalah kebalikan dari XOR. Jadi hasil outputnya itu 1 ketika kedua inputannya bernilai sama. Jadi 0 XNOR 0 itu menghasilkan 1. 0 XNOR 1 itu pasti akan menghasilkan 0 karena berbeda ya. Kemudian 1 dan 0 itu berbeda inputnya, maka hasilnya pasti 0. 1 dan 1 karena inputannya sama, maka outputnya untuk XNOR-nya pasti adalah 1. Jadi itu adalah 4 ya. Itu adalah 4 tadi gerbang kombinasi. Jadi yang pertama adalah gerbang logika NOT AND, kebalikan dari AND ya. Kemudian gerbang logika NOT OR, kebalikan dari OR. Dan gerbang logika eksklusif OR itu adalah gerbang yang menghasilkan 1 ketika ya, ketika outputnya berbeda, ketika inputannya itu berbeda. Dan yang terakhir adalah gerbang logika eksklusif NOT OR, itu akan menghasilkan 1 ketika inputannya sama. Jadi demikian sedikit penjelasan dari saya tentang gerbang logika kombinasi. Semoga ini bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih.